Bisnis pada dasarnya adalah kegiatan mengelola sumber daya untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Nilai yang dimaksud tidak selalu berupa produk fisik, tetapi juga kemudahan, kenyamanan, dan solusi atas kebutuhan masyarakat. Dalam praktik, bisnis menuntut kemampuan mengidentifikasi peluang, mengelola modal dan sumber daya, mengambil keputusan strategis, dan menjaga keberlangsungan usaha. Sehingga, bisnis bukan soal apa yang dijual saja, tetapi bagaimana usaha tersebut dikelola. Sekarang akan kami tampilkan wawancara dengan dua narasumber di bidang bisnis makanan, di mana strategi yang mereka terapkan akan terlihat dari jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan. Karena setiap bakso itu tuh memiliki ukuran yang berbeda-beda. Terus ya dibandingkan dengan 10 sama yang 15, kalau 10 itu lebih kecil, sedangkan yang 15 dia lebih besar. Kalau untuk menjaga kualitasnya biasanya kami tuh melakukan hal yang terbaik, karena rasa itu tuh suatu hal yang penting. Jadi tidak mengecewakan bagi para pelanggan. Jadi misal nih kami jual bakso daging, jadi biasanya kami tuh menjual full daging, gak ada campuran-campuran dari ayam atau apapun. Nah itu kan menimbulkan rasa kepercayaan gitu terhadap para pembeli. Jadi orang tuh biasanya tuh langsung jadi pelanggan tetap, nggak kecewa sama itu. Jadi ya biasanya seperti itu. Biasanya kalau untuk takaran itu ya sesuai dengan takaran, tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurang-kurangkan agar tetap menjaga kualitas bakso kami. Untuk pelanggan biasanya kami mengasih sesuatu hal yang terbaik buat dia, seperti misalnya dia minta sesuatu kami turuti dengan senang hati, atau suatu hal yang tidak inginkan itu atau kami lakukan seperti baksonya contohnya. Untuk pelanggan kami yang prioritasnya tinggi seperti pelanggan panas itu biasanya kami mengasih pelayanan terbaik, seperti misalnya datang kami tersenyum, ramah. Terus biasanya itu kami menawarkan makanan kami atau kami lakukan. Jadi penjualan bakso balapan ini jualan itu di online atau di offline. Kalau di offline kami berlokasi di samping jalan Sekolahaka. Lalu kalau di online kami melalui dari WhatsApp, terus dari Instagram dan juga dari TikTok. Kalau masalah diskon itu kami pernah, diskonnya itu seperti mereka kami kasih kalau untuk sedekah. Terus kami juga mengadakan diskon untuk misalnya ada pemesanan di atas 10 kilo itu. Nah kami kasih diskon seperti itulah, itu juga gitu sedikit pastinya. Atau ada juga bisa kami kasih seperti tetelan dan juga bumbu kering dan bumbu basah itu. Assalamualaikum, saya Vivian Warti, pendiri dan owner PMPAM 99. Baik, bagaimana cara PMPAM 99 menentukan siapa saja pelanggan utamanya? Cara menentukan pelanggan untuk PMPAM itu kita lihat banyaknya dia order ke kita, seringnya dia membeli di produk kita, yaitu terutama dari komplek, dari tetangga, dari teman-teman kantor, dari instansi perusahaan, itu aja. Biasanya PMPAM 99 lebih menyasar pelanggan dari kelompok mana? Lebih pada ke orang yang sudah berkeluarga, baik itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Biasanya mereka kalau mau ada acara atau untuk berpergian bawa oleh-oleh, nah, itu kan biasanya bisa untuk market, memperpanjang pemasaran kita. Terus untuk mahasiswa atau mahasiswi juga ada, nah, dia bisa jadi just tip untuk teman-temannya atau keluarganya yang dia akan pulang kampung. Menurut Ibu, apa keunggulan PMPAM 99 dibandingkan PMP lain? Menurut saya, PMPAM 99 saya memakai bahan yang premium, bahan bakunya seperti ikan itu yang fresh, non MSG, dan insya Allah
Kita sudah sertifikat halal dan sudah ada BPOM. Itu sudah menandakan bahwa kita kualitasnya sudah insya Allah sudah terbaik. Menurut Ibu, bagaimana cara menjaga kualitas rasa dan bahan tempe agar tetap konsisten? Menurut saya, selama ini kan kita sudah daftar bahan-bahan yang kita pakai ini ke halal dan BPOM. Dan jadi kita tuh udah konsisten dengan barang-barang yang kita pakai itu atau bahan-bahan itu yang kita pakai. Dan satunya lagi, untuk rasa dan bentuk atau apa kan kita sudah ada takarannya. Jadi kita konsisten dengan takaran itulah begitu. Insya Allah sebegitu. Bagaimana cara tempe AM99 menjual produknya ke pelanggan? Kita untuk saat ini jualnya melalui online. Jadi kita manfaatin media sosialnya. Media apa yang paling sering digunakan untuk promosi? Media yang sering saya gunakan itu WA, IG, Facebook, dan TikTok. Apakah tempe AM99 menggunakan aplikasi online seperti GoFood atau GrabFood? Dulu tempe AM99 pernah menggunakan GrabFood, GoFood. Karena keterbatasan karyawan, untuk sementara kita tutup dulu GoFood dan GrabFood-nya agar tidak nama PMPM tersebut juga tidak jelek jadinya nanti. Bagaimana tempe AM99 mengetahui selera atau keinginan pelanggan? Dengan cara dapat input dari customer yang membeli dan kita melihat menu yang sering mereka pesan. Bagaimana cara tempe AM99 menilai apakah promosi atau penjualan sudah berjalan dengan baik? Kita melihat dengan cara penjualan setiap bulannya, apakah meningkat atau tidak. Biasanya bisa kelihatan dari sana. Terima kasih atas wawancaranya, semoga bermanfaat. Jangan lupa beli PP AM99 ya, buat dijinjing buat oleh-oleh atau untuk makan sekeluarga. Makasih.